والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد. Bismillah, kami melanjutkan kajian sehari tentang Kitabul Ilmi wa Fadlihi wa ma yata'allaq bih. Kitab tentang ilmu, keutamaan ilmu dan berhubungan sareng ilmu. Ada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Sahabat Nabi Anyam Abu Musa Al-Asy'ari qala adabu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardon. Saungkuna perumpamaan apa-apa sesengkok yutus ben Allah minal huda wal ilmi, dari petunjuk dan ilmu. Maksud dari petunjuk dan ilmu saya patoron lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi toh kama sali waisin pada ban ayang ojan, pada ban ojan asaba ardon, toron ke bumi, mereka bumi, nyapok ke bumi, asaba ardon. Fakanat minha qa'ifatun thayyibatun qabilatil ma'ah. Dari bumi riyah marin toron ojan, pada bagian bumi area qa'ifat thayyibat, tanah sebagus qabilatil ma' nerima air, fa ambatat al-kala'a wal ushbal katsira. Tanah gelak pas banyak matombu kak bungkaan ban al-ushbal katsir perba sebanyak. Kata pasal pertama. Wa kanat minha ajadibu. Kelompok tanah kedua, bumi kedua dia berupa ajadib. Kenapa? Langsung ditafsirkan. Amsakatil ma, tanah gelak bisa nyerap air, bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nasa. Allah pas lewat tanah gelak sebisa menampung air, ada bisa beri manfaat dak orang-orang. Nafa'allahu biha an-nasa. Fasaribu wa saqaw wa zara'u. Orang-orang area lewat air gelak bisa nginom, bisa ram nyiram, bisa mentamen buah-buahan, bungkaan, namen bisa bercocok tanam, wa zara'u. Itu kelompok kedua, perumpamaan ini. Sekelompok ketiga, tanah kelompok ketiga, wa asaba minha qa'ifatan ukhra. Pada kelompok ketelok dari tanah. Kelompok yang ketiga, innama hiya qi'anun, yang tersebut qi'an dalam bahasa Arab, jamak daripada qa'. Kenapa gitu? La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Beda tanah toron ojan tak bisa nyerap air, tak bisa tumbuh-tumbuhan, buru kalain tanah air kan buru kalain. Nah, terus kenapa kata Rasulullah SAW? Fadzalika, itulah masalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu Allahu bima ba'athana Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Yang pertama, itulah perumpamaan kelompok tanah pertama gila, orang yang alim tentang agama Allah, man faquha fi dinillah wa nafa'ahu Allahu bima ba'athani bihi, dan Allah lewat orang tersebut bisa memberi manfaat ke orang itu dan juga ke orang lain. Fa'alima wa 'allama. Orang gila tahu dan ia jariki orang lain. Sebab alim ia jariki orang lain. Itu kelompok pertama. Saya nomor dua, saya sebut ajadib gitu. Bisa nampung air tapi tidak bisa tumbuh-tumbuhan gitu kan. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'sa, nerima air. Manabi artinya secara harfiah orang yang tidak mengangkat kepala. Maksudnya kun bisa nampung tapi tak bisa ngajari ke yang lain. Bisa andi ilmu tapi tak ngajari ke yang lain. Tapi bisa orang lain
bisa bermanfaat kepada dia. Mun istilah maturana keponten keula wallahu taala a'lam. Mana bisa pertama kan tahu pada bengkai ceret. Kaman kak diman, kaman kak jolon ngono. Istilah nomor 2 kan tahu kayak gentong. Nah, kayak gentong. Jadi orang yang bisa ngalak dia. Tak jalan, tak man kaman diman. Nah, kan nomor 3 saya sebut gelak penabaqian kan itu. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Kata kelompok nomor 3. Orang yang saya tanda ajar, tanda ngedingaki, tanda apa ada. Beda peringatan ada. Lebat kopeng kaca, kopeng kanan sekali tomon. Contoh nomor 3 kata. Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada bu Al-Imam Ibnu Qudamah. Fanzur ila rahimakallah ila hadzal hadis ma awqa'ahu 'alal khalq. Lihatlah. Nah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu kepada hadis ini, betapa mengenanya hadis ini kepada orang-orang. Fa innal fuqaha ulil fahmi, karena orang-orang faqih, para ulama seandi pemahaman, kama sadil biqa allati qabilatil ma fa ambatat al-kala. Mereka orang yang ulama dan mengajar orang lain seperti tumbuh-tumbuh tanah yang menerima air dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Li'annahum alimu wa fahimu, karena mereka mengerti dan paham. Nah, wa farra'u wa 'allamu, karena mereka juga mengajarkan orang lain. Wa ghayatun naqilin, kan sekelompok 2 keterangan ini. Wa ghayatun naqilin al muhaddisin alladziina lam yurzaqul fiqh wal fahma. Dan ada kelompok yang kedua, mereka itu bisa mendapat ilmu, hanya tidak bisa mengajarkan orang lain, diamalkan sendiri, tidak bisa mengajarkan, tetapi mereka bisa dimintai ilmunya oleh orang lain. Wa ammal ladzina sami'u wa lam yata'allamu. Adapun orang-orang yang hanya mendengar, wa lam yata'allamu, tapi tidak mau belajar. Ngedi mun ngedinya. Kita ada aja, tak ada ngamal lagi. Wa lam yahfadhu fahumul awamul jahalatu. Itulah orang-orang awam yang bodoh. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, laula al-ulama la sara an-nasu kal bahaim, miskal bahaim. Kalau tidak karena ilmu, manusia itu seperti binatang. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamu al-ilma, ajarkan kafi ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena ajar ilmu karena lillahi ta'ala, arya merupakan khasyah, rasa takut. Wa talabahu ibadah, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatahu tasbih, bermudarasah, saling belajar bersama, itu adalah tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, mencari ilmu adalah seperti jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum berilmu adalah sedekah. Wa badlahu li ahli qurbah, dan menyampaikan ilmu kepada keluarga itu adalah taqarrub kepada Allah. Wa huwal anisu bil wahdah, dan ilmu itu adalah teman dekat di saat kita sendirian. As-sahibu fil khulwah, teman kita ketika kita tidak bersama orang lain. Wa qala Ka'bul Ahbar rahimahullahu taala, Ka'ab al-Ahbar kan itu dipimpin orang Yahudi masuk Islam. Auhallahu taala ila Musa alaihi salam. Nah kan di antara mungkin di antara ketika itu Israiliyat ini, berita-berita sedatang sebelum Nabi alaihi salam itu saya turun ke Bani Israil. Anna, jadi pada Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Nah, kenapa? Ta'allam ya Musa, belajarlah wahai Musa al-khayra, kebagusan. Wa 'allimhu lin-nasi, dan ajarkan kebaikan tersebut kepada orang-orang. Fa inni munawwirun li mu'allimil khairi wa muta'allimihi kuburahum. Karena saya, kata Allah kepada Nabi Musa, akan menerangkan, terang, menyinari li mu'allimil khair, orang yang saya ajari kebagusan, wa muta'allimihi, orang yang saya ajar kebagusan, kuburahum, kuburna mereka kelak, hatta la yastawhishu bimakanihim, sampai mereka tidak merasa sendirian di dalam kuburnya. Faslun. Wa qad ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahu Ahmad. Nah, dalam kitab Ibn Al-Ilal. Nyari ilmu kadito arya wajib mungku orang-orang muslim, saban orang muslim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nabi ada bukan itu berarti kan terus ada bukan itu kan al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-musannif rahimahullah berarti guruna besar kan benih guru kita. Pengarang sebelumnya ingki kadinto Ibnu Jauzi. Ikhtalafa an-nas fi dzalik. Berbeda pendapat orang-orang tentang talabul ilmi faridatun. Faqala al-ulama, faqala al-fuqaha ahli fikih. Maknanya pun pendapat talabul ilmi kento faridatun ala kulli muslimin huwa ilmul fikih. Nah, li'idbihi yu'raful halal wal haram. Para ahli fikih mengatakan ilmu fikih tadi itu nyaman apa? Saya wajib tuntut ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih sesuatu ketahuan mana yang halal, mana yang haram. Wa qala al-mufassirun wal muhadditsun, akabu para ahli tafsir dan para ahli hadis, huwa ilmul kitab was sunnah, yaitu ilmu tentang Al-Qur'an dan ilmu tentang hadis. Idbihima yutawassal ilal ulumi kulliha. Karena lewat Quran dan hadis kita akan sampai kepada semua ilmu. Wa qalat as-sufiyah, nah kan toh ahli sufi. Adabu makna dari talabul ilmi faridatun ilmul ikhlasi wa afatin nufus, yaitu ilmu belajar tentang ikhlas kepada Allah, wa afatin nufus, tentang bencana-bencana, penyakit-penyakit yang bisa merusak jiwa. Dan itu sufiyah. Wa qala al-mutakallimuna, adabu ahlul kalam. Nah, orang-orang yang ahli logika, orang kalam itu. Huwa ilmul kalam, yaitu ilmul kalam. Ila wa dzalik, dan semua beberapa pendapat ulama tentang hal itu. Nah, tapi pas adabu was-sahih, pendapat yang benar dari makna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ini beda kata-kata muslimatin ini, tapi lemah hadis ekor tadi. Saya beda tambahan muslimah. Jadi ala kulli muslimin kan itu saya beda riwayat ekor, beda tapi lemah ke muslimatin. Karena muslim pun nyapok tercakup laki atau ini. Oke. Kenapa dia gunakan? Was-sahihu annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Yang benar dari itu semua yaitu ilmu bagaimana seseorang bermuamalah. Nah, bermuamalah dengan Rabb-nya. Yang itu maknanya. Wal muamalatu allati kullifaha ala salasati aqsamin. Bentuk muamalah sekali masa seorang hamba yang telah dibebani kepadanya muamalah tersebut berterlalu macam. Yang pertama, i'tiqad, muamalah berkenaan kalaban akidah, keyakinan. Yang nomor dua, fi'lun, muamalah berkenaan dengan pekerjaan, seelakoni. Yang nomor tiga, wa tarkun, muamalah berkenaan dengan sesuatu yang harus ditinggalkan. Terus ada bu Al-Imam Ibnu Qudamah, fa idza balagha as-sabiyyu, lamun badana anak la balik, fa awwal wajibin alaihi, maka sepertama kali wajib atas anak gelak menepon beliau ta'allumu kalimatai asy-syahadah, mengajarkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa fahmi maknaha, dan memahami artinya. Wa illam yahsul dzalika bin nadhari wad dalil, walaupun dia tidak tahu dalil-dalilnya apa, dalil syahadatu tauhid apa, dalil syahadatu risalah apa, tak perlu dah. Pokoknya mau syahadat tahu artinya. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil arab bit tasdiq min ghairi ta'allumi dalilin, karena Rasulullah mencukupkan kepada orang-orang Baduy sebab masuk Islam itu mau syahadat ampun, syahadat kain lah kalian pun, mereka tidak diajari dalilnya ini, dalil ini, harus belajar ini enggak, cukup dua syahadat. Fadzalika fardul waqti, karena itu waktu itu diperlukan ketika itu juga fardul waqti. Summa yajibu alaihi an-nadr wal istidlal, an-nadr wal istidlal, baru setelah itu saya mampu mempelajari terus
makna dari kalimat syahadatain tadi. Terus jabu. Fa idza jaa waktu sholati, lamun dapat bajana salat, wajib alaihi ta'allumut taharati was shalah, maka wajib atas orang sebaliau kanggo aja tata cara bersuci dan tata cara salat. Fa idza 'asha ila ramadhan, lamun odi sampai bulan Ramadan, dapat bulan Ramadan, wajib alaihi ta'allumus shaum, maka wajib atas orang yang sebaliau gelak kanggo ajar puasa. Fa in lam yakun lahu malun fa in kana lahu malun wa hala alaihi al-haul wajib alaihi ta'allumuz zakat. Lamun bada orang ampun balik ampun sampai tua ampun andi kekayaan, terus kekayaan gelak dapat dak bejana kanggo keluarga kata dapat dak haul setahun mendapat dak nisab, maka wajib maka keluar zakat aja tata cara mengeluarkan zakat. Wa in jaa waqtul haji, lamun dapat bejana haji wa huwa mustati'un dan dia mampu, wajib alaihi manasiku, maka wajib waktu ngalaksanaki manasik haji. Mungku saya mampu. Yang itu berkenaan dengan al-af'al. Wa amma turuku, at-turuk itu jam berapa? Tarkun tarakani turuk. Adapun yang berkenaan dengan hal-hal yang ditinggalkan, fahuwa bihasabi ma yatajaddad minal ahwal. Itu tergantung bagaimana keadaan situasi seseorang. Juga berdasarkan larangan-larangan sebenarnya di syariat Islam, ilmu Quran atau hadis. Id la yajibu 'alal a'ma ta'allumu ma yahrumun nadru ilaihi. Kata berkenaan dengan keadaan pribadi seseorang. Saya wajib lakukan apa? Kita wajib apa? Kenapa? Apa yang contoh kata? Orang saya buta tak wajib ajar apa-apa saya haram ya bos. Orang buta ajar ban. Mau tak orang buta. Cak bos saya haram dia buta ya suruh itu kan salah keliru. Faidaan mana kata? Wala id la yajibu 'alal a'ma ta'allumu ma yahrumun nadru ilaihi. Lakar pun buta pun kan. Iki maksudnya buta lakar mulai mungkin dari uki kene lakar pun tak nang aleh pun. Beda mana bibu tanah kak dinto para rabu. Ampun plus tanah balik. Maaf. Beda orang sehat sampai umur 50. Biasa penglihatan, pendengaran, nah pembicaraan apa omongannya seperti biasa. Umur 50 pas buta. Lah mulai umur sakit buta kan itu sampai wafat epon kak dito berkenaan dengan kak dito ampun dihapus tada ampun tidak pernah berkenaan dengan mata. Tapi sebelumnya umur sakit kababa mulai balik sampai umur sakit dan itu berkenaan dengan mata kan itu dalam catatan malaikat. Itu wala 'alal abkam al-ta'allu ma yahrum minal kalam. Orang gue nah surah anu jawi ban cacaan buat cuba rabu tak perlu kan sesuai kan dengan sifatnya. Fa in kana fi baladin yuta'ata fihi syurbul khamri, lamun ber setong daerah, setong negeri, setong daerah di mana pada negeri tersebut biasa diminum khamr, arak, mabuk-mabukan sana, wa lubsul harir, cekek laki ngang kui, sutra, wajib alaihi an ya'rifa tahrima dzalik, maka wajib orang yang saya beriman muslim untuk mempelajari kenapa saya haram berkenaan dengan hal tersebut. Wa ammal i'tiqadat, adapun yang berkenaan dengan i'tiqadat yang nomor 3 al-i'tiqadat fayajibu alaiha fayajibu ilmuha bihasabi al-khawatir, maka wajib mempelajari hal-hal berkenaan dengan akidah. Nah, bihasabil khawatir tergantung dari khatar. Kenapa sebeda-beda abad dan kaulah? Mungkin. Kenapa? Fa in khatara lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimata asy-syahadah. Namun pada orang-orang yang ragu-ragu dalam hatinya. Mungkin. Beda khatar kan bukan khawatir. Kata-kata khawatir itu dari bahasa Arab. Khawatir. Di Indonesia kan jadi khawatir. Yang terdetik sesuatu kekhawatiran. Ada yang sesuatu yang khatar, syak, keraguan dalam dirinya tentang kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat wajib alaihi ta'alluma ma yasiru ila izalati dzalik. Maka wajib orang yang mempelajari bagaimana cara menghilangkan keraguan tentang dua kalimat syahadat. Wa in kana fi baladin qad kasurat fihi al-bidah, lamun beda setong tempat
setong negeri saya di mana banyak bid'ah. Kalau saya tak contoh sareng Nabi SAW yang saya menyelisih agama, wajib alaihi an yatalaqqan al-haq, maka dia wajib untuk mencari kebenaran. Kama law kana tajiran fi baladin qad sya'a fihi riba. Pada ben orang seumpama orang suatu tajir pedagang setong negeri setong tempat daerah di mana tersebut menyebar riba sudah sya'a fihi riba, wajib alaihi ta'allumul hadaru minhu, maka wajib orang kelak aku mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan riba untuk bisa menjauhi riba. Wa yanbaghi an yata'allamal iman bil ba'si wal jannah wan nar, dan juga seharusnya dia mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan keimanan, dengan al-ba'suh kebangkitan, wal jannati wan nar, dan surga dan neraka. Wa akhiran fabana bima zakarna, maka jelaslah, maka jelas ya para ilmu qudamah dari apa yang saya terangkan tadi, annal murada bi talabil ilmi alladhi huwa fardu ainin, yang dimaksud dengan talabul ilmi, menuntut ilmu yang fardu ainin, wajib dari orang yang mukallaf, huwa yang tamanipun ma yata'ayyanu wujubuhu ala syakhsi, yaitu ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap orang. Itu makna dari hadis kelak, talabul ilmi faridatun. Fa amma fardul kifayah, maka insyaallah pengajian yang akan datang insyaallah taala. Sekali para abu dan sekalian kong, mohon maaf yang kita akhiri kok lawan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.